Selamat siang, perkenalkan nama saya Evi Martika Dewi Kasiah SFil M.Hum dengan NIDN 0914039302. Saya adalah dosen di program studi PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan Unika de la Salle, Manado. Video ini dibuat sebagai syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen untuk bagian pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT secara khusus tentang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia di SD untuk mahasiswa semester 3 dengan kode mata kuliah PSD 13202. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan dilaksanakan secara sinkronus dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia, dan ada 3 aspek yang dinilai dalam mata kuliah ini, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini, yaitu mata kuliah ini membahas secara kritis dan komprehensif tentang materi bahasa Indonesia di SD dengan tujuan untuk mempersiapkan mahasiswa dari segi pengetahuan dan pengembangan kecerdasan agar mahasiswa ini dapat siap untuk menjadi guru SD dan mampu membelajarkan bahasa Indonesia di SD sesuai dengan materi ajar yang ada di dalam buku ajar. Adapun tujuan dari mata kuliah ini dapat saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar bahasa Indonesia mulai dari hakikat, fungsi, sifat-sifat bahasa, dan pemerolehan bahasa. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis tataran bahasa mulai dari aspek fonologis, morfologis, sintaksis, semantik, sampai ke wacana. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang sastra Indonesia mulai dari periodisasi, teori, dan manfaat pengajaran sastra di SD. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan jenis-jenis sastra imajinatif. Dan tujuan terakhir dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami dan merancang pembelajaran bahasa Indonesia di SD sesuai dengan tema-tema pembelajaran bahasa Indonesia mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian saya akan jelaskan materi dari mata kuliah ini mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-16. Pada pertemuan pertama, mahasiswa akan mempelajari lebih dulu tentang konsep dasar bahasa Indonesia, termasuk di dalamnya tentang pemerolehan bahasa. Yang kedua, pada pertemuan kedua, mahasiswa akan mempelajari tentang hakikat bahasa, fungsi, dan sifat-sifat bahasa. Pada pertemuan ketiga, mahasiswa akan mulai masuk untuk mempelajari tentang tataran bahasa yang dimulai dari level paling rendah, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Nah, pada pertemuan keempat, mahasiswa akan berlatih untuk melakukan analisis tataran bahasa mulai dari level paling rendah dari fonologi sampai ke level tentang wacana. Dan pada pertemuan yang kelima, mahasiswa akan mempelajari tentang sejarah, sastra termasuk tokoh-tokoh, periodisasi, dan jenis-jenis sastra pada setiap periode. Pada pertemuan ketujuh, mahasiswa akan menjelaskan tentang sastra baru, pertahapan, pertahun, dan juga perperiodisasi sastra. Pada pertemuan ke-8 ada ujian tengah semester. Dan pada pertemuan ke-9, mahasiswa akan lanjut untuk mempelajari tentang teori sastra Indonesia, sastra sebagai karya seni, dan sastra dan kehidupan. Pada pertemuan ke-10, mahasiswa akan mulai melakukan rancangan untuk persiapan mengajar dengan mengadopsi materi-materi bahasa Indonesia yang dijelaskan sesuai dengan buku ajar dan juga sesuai dengan materi yang sudah disampaikan pada pertemuan pertama sampai pertemuan ke-9. Pada pertemuan ke-11, mahasiswa mampu untuk mempraktekkan pengajaran bahasa Indonesia sebagaimana RPP atau modul ajar yang telah disusun. Kemudian pada pertemuan ke-12, mahasiswa akan lanjut untuk mempelajari tentang bentuk sastra imajinatif dan non-imajinatif, jenis-jenis sastra Indonesia seperti pantun, dongeng, cerpen, dan drama.
Dan kemudian pada pertemuan ke-14, mahasiswa akan diminta untuk menyusun atau membuat pemetaan materi tentang pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah. Pada pertemuan ke-15, mahasiswa akan memetakan materi, tema atau pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi, yaitu kelas 5 sampai kelas 6. Dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Untuk penilaian dari mata kuliah ini, ada 4 penilaian. Yang pertama untuk kehadiran dengan bobot penilaian 10%, dan ada tugas dengan bobot penilaian 20%. Kemudian ada ujian tengah semester dengan bobot penilaian 30% dan ujian akhir semester dengan bobot penilaian 40%. Selain itu juga pada mata kuliah ini akan ada evaluasi pembelajaran. Yang pertama yang akan dievaluasi adalah soal keaktifan mahasiswa untuk menggunakan bahasa Indonesia selama proses perkuliahan. Dan kedua pengamatan keaktifan mahasiswa saat proses diskusi kelompok, kemudian ujian tulisan, dan kemudian ada portofolio dari tugas-tugas mahasiswa yang dikumpulkan dari sepanjang pertemuan 1 sampai pertemuan ke-16. Itu adalah bentuk evaluasi untuk pembelajaran mata kuliah ini. Kemudian untuk referensi, saya menggunakan buku dari Yanti Gusti Prima tentang konsep dasar bahasa Indonesia dan penerapan. Kemudian ada juga ada juga buku tentang sejarah dan perkembangan sastra Indonesia. Kemudian ada juga buku tentang terampil berbahasa Indonesia, dan referensi lain juga saya ambil dari buku cetak, buku kurikulum merdeka, yaitu buku guru dan siswa kelas 1 sampai kelas 6 SD, dan beberapa jurnal tentang konsep dasar bahasa Indonesia di SD. Berikut akan saya tampilkan cuplikan video pembelajaran yang akan saya ajarkan, yaitu tentang materi puisi dan drama. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang semua. Selamat datang kembali di kelas hari ini untuk mata kuliah konsep dasar bahasa Indonesia. Apa kabar semua? Luar biasa. Ya, jadi pada pertemuan yang sebelumnya kita sedang pada pembahasan tentang materi jenis-jenis sastra Indonesia. Jadi pada pertemuan lalu kita sudah mulai untuk mempelajari tentang prosa, di mana kita mengetahui bahwa sastra Indonesia itu digolongkan dalam 3 jenis. Jenis pertama yaitu prosa, kemudian puisi dan drama. Jadi karena prosa sudah dibahas pada pertemuan lalu, pada pertemuan ini kita akan membahas secara khusus tentang puisi dan drama. Nah, sebelum kita mulai masuk dalam pertemuan kita buka dulu dengan doa. Boleh suster pimpin doa? Boleh. Let us remember that we are in the word presence of God. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Together, I will continue, oh my God, to do all my action for the love of you. Saint John Baptist de la Salle, Pray for us with Jesus in our heart. forever. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Beri salam. Selamat siang, Selamat siang semua. Ya, jadi materi kita hari ini tentang apa? Puisi. Puisi dan drama, ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita khusus untuk pertemuan hari ini adalah mahasiswa mampu mengkategorikan jenis sastra Indonesia. Jadi yang termasuk kategori puisi itu apa saja, kemudian drama dan prosa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Baik, kita mulai dulu dengan pengantar. Nah, di sini Mem sudah tampilkan satu gambar. Dari kalian siapa yang tahu acara ini? Ada yang tahu? Pernah nonton, Mem. Pernah nonton ya? Ini acara apa? Acara lawak. Lawak. Oke, baik. Mem tampilkan yang kedua ya. Yang kedua. Nah, kalau ini apa? Azab kubur. Film ya, sinetron. Biasa tayang di mana? Ya, betul, di Indosiar. Nah, mengapa memang menghadirkan ini di awal pembelajaran? Dua contoh ini adalah termasuk pada kategori drama modern. Jadi jangan pernah berpikir bahwa drama itu
klasik ya. Drama itu adalah selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, dan yang ada di sekitar kita yang kita tonton setiap hari seperti OVJ, sinetron-sinetron itu juga masuk pada kategori drama ya, drama modern. Baik, kita mulai dengan penjelasan tentang jenis-jenis sastra. Jadi sastra itu pada prinsipnya terdiri dari dua, yaitu yang imajinatif dan non-imajinatif. Nah, kalau yang imajinatif ya, kita membahas di sini ada puisi dan ada prosa ya. Nanti kita lihat sebentar akan ada drama. Kemudian ternyata ada juga jenis yang non-imajinatif, yaitu tentang esai ya, kritik sejarah atau biografi. Itu cirinya adalah non-imajinatif. Mengapa disebut non-imajinatif? Karena dia berisi sesuatu yang tidak dibangun dari imajinasi ya, seperti biografi misalnya. Biografi itu kan real, benar-benar terjadi, hanya dikemas dari segi bahasa, itu adalah bahasa sastra, itu maksudnya. Nah, memang akan tayangkan satu video puisi, semua boleh mengamati, memirsanya dengan seksama, untuk kemudian nanti memang akan cek, akan tanya judul dari video ini kira-kira apa. Merayu asa, senyummu telah biasa sepertimu. Kau telah merayu asa dengan pengabdian penuh keikhlasan. Segenap jiwa kau korbankan, sepenuh hati kau tunaikan. Jasamu tak ternilai dengan rupiah, tanpa pamrih, penuh sukarela. Kau bertekad mendidik kami dengan penuh harapan, merancang kami untuk berkarakter. Kau tak mengenal lelah, meski Allah bermuara pada diri. Ku yakin keberkahan akan selalu menyertaimu. Terima kasih karenamu aku lahir Allah. Berkatmu aku pandai sesuatu. Ya. Semua bisa menyimak isi dari puisi itu tentang apa kira-kira? Tentang guru. Tentang guru. Tentang apa? Yadija, menurut Yadija? Tentang guru adalah pahlawan. Guru adalah pahlawan. Kalau Cecil harus memberikan judul untuk video ini, untuk puisi ini, kira-kira judulnya apa? Guru. Guruku. Kenapa guruku? Karena yang telah ditampilkan dalam video tersebut menggambarkan seorang guru yang berkorban bagi siswa-siswanya tanpa tanda jasa. Iya. Jadi ketika kita menonton sebuah video atau kita membaca sebuah puisi ya, kita perlu tahu, kita hanya bisa memahami isi atau pesan yang disampaikan dari puisi itu ketika kita paham kata-kata yang ada di dalam ya. Barangkali seperti membaca buku juga, menonton puisi itu, menyaksikan puisi itu juga membutuhkan pemahaman akan kata kunci. Jadi misalnya kata-kata apa yang sering muncul, barangkali kata-kata itu yang akan menuntun kita untuk mengetahui apa isi dari puisi itu. Nah, lalu puisi itu sebenarnya apa? Puisi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu poema, yang berarti membuat, ya, yang berarti membuat. Sedangkan kemudian menurut Aminuddin itu puisi diartikan sebagai media penyampaian ilusi dan imajinasi. Catatan lain menyebut bahwa puisi itu mengandung makna kias, ya. Jadi makna kias itu adalah makna yang tidak sebenarnya, ya, mengandung kiasan. Jadi sesuatu misalnya kita mengatakan bahwa angin mengetuk pintu rumah dari luar. Nah, itu bahasa-bahasa kias yang sebenarnya angin kan tidak mungkin mengetuk pintu, tapi itu bahasa kias untuk menunjukkan bahwa ya angin itu bisa diibaratkan sebagai makhluk hidup yang punya tangan yang bisa mengetuk. Nah, jadi mengapa dari kata membuat ini kemudian berkembang menjadi media penyampaian ilusi. Jadi puisi itu pada prinsipnya adalah bagaimana membuat
bagaimana membuat apa yang ada di pikiran kita, di imajinasi kita itu menjadi sesuatu yang tertulis yang orang lain akan paham ketika baca. Nah, itu. Jadi asal katanya sebenarnya adalah membuat. Kemudian kita akan lihat puisi itu terbagi dalam dua unsur ya. Jadi unsur yang pertama itu ada unsur fisik atau disebut juga unsur lahir, dan unsur yang kedua adalah unsur batin. Jadi sebenarnya sama juga dengan jenis-jenis sastra lain seperti prosa yang punya unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Nah, puisi juga seperti itu. Kira-kira kalau memang tanya tentang unsur fisik, apa itu unsur fisik? Menurut Suster? Menurut saya unsur fisik itu adalah unsur yang nampak, yang dapat dilihat. Iya, contoh? Contohnya seperti pengkalimatannya, kemudian atau kata-katanya, Ya. penulisannya. Oke, itu tentang unsur fisik ya. Jadi unsur fisik itu ya fisik, seperti fisik kita bisa dilihat, lahir bisa dilihat. Lalu kalau unsur batin, Suster, seperti apa? Kalau unsur batin adalah unsur yang tidak nampak, yang tidak dapat dilihat, seperti amanat atau pesan dari puisi tersebut. Iya, jadi memang kalau amanat itu kan tidak kelihatan secara tertulis, tidak tersirat, tapi kita hanya bisa memahami amanat dengan kita memahami makna dari puisi itu. Oke, itu tentang unsur lahir. Memang akan coba jelaskan isi dari unsur-unsur tersebut. Yang pertama adalah diksi. Jadi diksi itu adalah soal pilihan kata. Perlu kita ketahui bahwa bahasa karya sastra itu pada prinsipnya berbeda dengan bahasa lain. Jadi pilihan kata yang dipakai dalam puisi itu adalah pilihan kata yang memang sungguh-sungguh melukiskan sesuatu secara imajinatif. Jadi misalnya matahari ya, matahari itu kan bahasa biasa. Tapi dalam puisi misalnya kita bisa menemukan orang menulis matahari dengan rencana. Nah, itu sesuatu yang masuk pada diksi atau pentingnya pemilihan kata dalam puisi. Kemudian kata-kata konkret. Nah, kemudian bagaimana yang imajinatif ini dibawa untuk masuk dalam kata-kata konkret seperti yang kelihatan. Lalu yang kedua bahasa figuratif. Nah, bahasa-bahasa untuk mengibaratkan atau mempersonifikasi satu hal. Lalu yang ketiga adalah tipografi. Nah, tipografi ini sebenarnya adalah susunan atau ya katakanlah yang bisa kita lihat seperti baris, bait. Nah, itu disebut sebagai tipografi dari puisi. Kemudian yang masuk pada unsur batin, itu adalah tema. Jadi tema itu coraknya lebih luas. Tema itu adalah yang membingkai puisi secara keseluruhan. Misalnya puisi tadi kalau kasih temanya apa? Bisa apa? Bisa guruku ya. Iya, bisa pendidikan juga. Jadi tema itu intinya dia membingkai puisi secara keseluruhan. Lalu kemudian perasaan. Perasaan ini lebih ke penyair. Jadi penyair ini ketika dia menulis puisi ini perasaannya seperti apa. Lalu kemudian sikap. Nah, sikap ini sebenarnya lebih ke puisi ini sebenarnya ditulis untuk apa? Untuk tujuan apa? Ada puisi ditulis untuk tujuan mengkritik. Nah, itu sikap. Jadi bukan sikap pengarang, tapi sikap artinya puisi ini mengambil sikap apa? Menasihati kah, menyindir, memuji, itu maksudnya. Lalu kemudian amanat. Nah, amanat itu berarti pesan yang terkandung dalam puisi tersebut. Sampai sini cukup jelas tentang unsur lahir dan unsur batin? Jelas ya? Nah, jenis-jenis puisi itu terdiri dari puisi lama ya. Jadi kalau puisi lama ini kalau boleh jelaskan coraknya lebih tidak beraturan, lebih tidak ya. Mungkin sekarang kita jarang menemukan puisi lama, tapi kalau kita menelusuri lebih jauh, kita bisa melihat bisa menemukan puisi lama. Jadi dari segi baris, bait itu tidak beraturan. Itu disebut puisi lama. Lalu kemudian pantun. Nah, pantun ini untuk diketahui pantun ini juga adalah salah satu jenis puisi. Tapi pantun memiliki ciri yang khusus ya, memiliki ciri yang khusus. Kalau puisi itu dia tidak memiliki rima. Nah, rima itu yang dimaksud dengan rima itu apa? Yang dimaksud dengan rima itu adalah pola yang ada di akhir setiap baris ya. Dan pola itu biasanya pola AB, A, B. Jadi baris pertama A, baris kedua B, baris ketiga A, dan baris keempat B lagi. Nah,
caranya sederhana. Ketika kalian menemukan satu teks dan teks itu tidak memiliki rima, berarti itu adalah puisi dan bukan pantun. Dan dalam puisi, dua baris pertama itu adalah sampiran, ya. Dua baris pertama adalah sampiran dan dua baris kedua itu adalah isi. Jadi antara sampiran dan isi itu tidak ada hubungan. Jadi tidak ada hubungan. Nah, misalnya ada puisi yang mengatakan begini. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Itu sampiran, ya. Lalu isi, kalau ada umurku panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Mengapa disebut sampiran? Antara sumur di ladang dan umur panjang itu tidak ada hubungan. Itu tidak ada hubungan. Tapi mengapa dihadirkan di atas? Karena supaya dapat dia punya rima AB itu. Nah, kemudian gurindam. Nah, gurindam ini juga termasuk kriteria puisi lama, tapi biasanya dia lebih berisi petua. Jadi isinya nasihat. Biasanya gurindam itu dua baris saja. Lalu kemudian ada syair. Nah, syair ini memang ya bentuknya juga seperti puisi, tapi dia lebih ke melukiskan keindahan alam atau isi hati, ya lebih umum, tidak memiliki pola khusus seperti puisi. Itu tentang puisi. Sampai sini jelas? Jelas, Ya. Mem. Baik, kita lanjut ke bagian berikut, yaitu tentang drama. Nah, drama ini juga berasal dari bahasa Yunani yang berarti berbuat, berlaku, atau bertindak. Tetapi kemudian drama itu dipahami sebagai kualitas komunikasi atau aksi yang terlihat, bentuk sastra, kehidupan manusia, dan panggung. Jadi yang paling khas dari sebuah drama adalah bahwa drama itu harus ditampilkan di panggung, ya. Drama tanpa panggung itu berarti bukan drama. Jadi disebut drama karena memang ada panggung untuk tampil. Kemudian seperti puisi, ya, drama juga memiliki unsur-unsur, ya. Kalau tadi puisi kan ada unsur lahir, ada unsur batin. Nah, kalau drama ada yang namanya plot. Ada yang tahu plot itu apa? Alur, ya. Jadi plot itu adalah alur cerita dari sebuah drama, ya. Prosa juga punya plot. Lalu kemudian ada tema, ya. Ya, tema itu seperti biasa yang membingkai keseluruhan cerita. Lalu kemudian ada tokoh, ya. Ya, dalam drama atau dalam prosa biasanya tokoh yang dihadirkan itu umumnya ada Tokoh antagonis, protagonis, dan lagi satu tokoh utama. Lalu kemudian ada yang namanya figuran, ya. Oh, iya. Figuran. Jadi ya intinya ada dua tokoh itu. Lalu kemudian amanat, ya. Pada akhir drama itu kita juga harus tahu amanat dari drama itu apa. Nah, sesudah itu ada jenis-jenis, ada macam-macam. Tapi pada prinsipnya, ya, drama itu mengangkat kisah-kisah kehidupan manusia dan menampilkannya di atas panggung. Yang pertama ada melodrama, ya. Melodrama itu ya drama yang katakanlah, ya betul, yang sedih-sedih. Lalu kemudian ada komedi. Nah, tadi yang tampilkan di awal yang OVJ itu masuk pada komedi. Lalu kemudian ada tragedi, ya. Ada tragedi, ya, mengisahkan tentang peristiwa yang tragis, bencana alam, misalnya kapal Titanic, ya. Lalu kemudian ya, kisah film Kiamat 2012 misalnya, itu kisah-kisah tragedi tsunami Aceh atau apa, ya. Lalu kemudian ada kisah hidup, jadi yang standar mengangkat kisah hidup. Nah, di akhir pertemuan ini Mem akan mengecek apakah kalian secara umum memahami materi yang sudah Mem jelaskan. Kalau Mem bertanya apa kekhasan dari drama, ya, kira-kira apa? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Patris, silakan. Jadi drama itu mempunyai ciri khas. Yang pertama ada dialog, dan yang kedua itu harus ditampilkan di panggung. Iya. Jadi drama itu memang diklasifikasikan atau dikelompokkan berbeda dengan dua jenis sastra lain karena drama itu harus ada dialog. Jadi ada percakapan antara dua orang, paling kurang dua orang, ya. Lalu kemudian dia harus ditampilkan di atas panggung. Itu tadi Mem sudah bilang. Lalu kemudian yang kedua, apa beda puisi dan pantun? Siapa yang bisa menjawab? Ya. Kalau untuk puisi jumlah barisnya bisa bervariasi, sedangkan pantun selalu berisi 4 baris per bait. Ya,
Lalu kemudian dari segi Kedua, isi, untuk isi puisi itu kalau untuk isi puisi keseluruhannya itu adalah isi. ya. Sedangkan kalau untuk pantun dia memiliki sampiran untuk baris pertama dan kedua dan isi untuk baris ketiga dan keempat. Iya. Jadi pantun itu adalah juga salah satu jenis puisi ya, tapi bedanya kalau pantun itu tadi ya ada rima, lalu kemudian pantun itu ada sampiran dan ada isi, sedangkan kalau puisi itu adalah isi semua. Ya, sampai sini memang merasa cukup jelas ya? Jelas. Nah, kalau jelas memang akan memberikan tugas. Nah, tugas ini silakan dikerjakan secara mandiri di rumah, yaitu masing-masing membuat sebuah puisi ya. Tapi puisi ini tidak dibuat sembarangan, melainkan dengan memperhatikan unsur batin dan unsur fisik dari puisi yang sudah dijelaskan tadi. Nah, tugas ini silakan dikirimkan melalui Google Classroom untuk memudah memang monitor siapa yang sudah kumpul dan siapa yang belum. Lalu nanti masing-masing puisi ini akan dideklamasikan, ditampilkan di depan kelas oleh masing-masing mahasiswa. Tentang ini jelas? Jelas. Oke, kalau begitu pertemuan kita hari ini sampai di sini dan harapan Mem adalah kalian mulai bisa mengidentifikasi mana jenis sastra yang masuk kategori prosa. Kita sudah bahas pertemuan minggu lalu kemudian mana jenis sastra puisi, ya puisi juga dibagi dalam berapa bagian dan mana yang disebut sebagai drama. Oke? Ada pertanyaan? Jelas ya. Nah, kalau jelas kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa. Boleh Patris? Ya. Mari kita tutup dengan doa last and prayer. Let us remember that we are in the presence of God. Then our Father, Son, Holy Spirit. Amen. Together, I will continue, my God, to do all my action for the love of you. Saint John Baptist de La Salle, Pray for us with Jesus in our heart forever. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Beri salam. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tugas jangan lupa dibuat dan dikirim di classroom. Terima kasih. Selamat siang.